Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogandika Pradana dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah metode numerik, yaitu aplikasi penggunaan metode Gauss-Jordan. Oke, untuk slide selanjutnya, eliminasi Gauss-Jordan yang saya ambil di sini adalah aplikasinya, yaitu dengan arus lalu lintas. Pada perkuliahan saya sebelumnya, baik matematika maupun metode numerik, sudah dijelaskan bahwa persamaan linear dapat diselesaikan menggunakan matriks melalui proses eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan sangat berguna dalam sistem lebih dari 3 variabel, di mana metode substitusi atau eliminasi dapat menjadi rumit. Salah satu aplikasi aktual yang dapat diselesaikan dengan penggunaan metode Gauss-Jordan lebih dari 3 variabel atau lebih, yaitu arus lalu lintas. Aplikasi ini melibatkan permodelan dan prediksi lalu lintas melalui jaringan jalan raya, dan ini yang saya ambil yaitu jalan bundaran dengan 4 cabang jalan. Di sini saya mengambil suatu atau biasa dibilang diagram mungkin ya, diagram gambar seperti ini. Oke, selanjutnya, setelah itu saya mengubah peta animasi jalan ke diagram skematik dengan panah yang menunjukkan ke arah arus lalu lintas, masuk, keluar, dan mengelilingi lingkaran. Maka didapatkan dua gambar sebagai berikut. Yang ini adalah gambar yang sebelumnya, dan yang ini adalah diagram skematik yang hasil akhir dari gambar ini, di mana saya mentransformasikan berdasarkan keadaan aktualnya. Oke, untuk selanjutnya, diagram skematik dengan arah mata angin setelah konversi seperti ini. Oke, saya asumsikan data kendaraan yang melalui jalan tersebut adalah 75 kendaraan per menit berjalan ke lingkaran dari utara, yaitu dari sini. Utara sini adalah 75 kendaraan. Kemudian 92 kendaraan per menit berjalan ke timur. Ke timur berarti yaitu keluar ke sini. Di sini adalah totalnya 92. Berdasarkan data di atas, dapat diasumsikan bahwa volume lalu lintas yang berjalan dari utara ke timur sangat tinggi, maka arah pada samping utara dan timur diubah. Di mana sebelumnya arah panahnya yaitu mengelilingi lingkaran seperti ini, seperti melawan jarum jam. Kemudian untuk arah ke timur, arahnya akan saya ubah, di mana masuk dari utara, kemudian dia akan masuk ke timur seperti ini. Ya, maka diagram skematik ini terjadi setelah perubahan arah pada simpang utara dan timur dengan jumlah kendaraan yang lewat. Karena di sini kita lihat masuknya 75 dan keluar 92, maka tidak memungkinkan kita melihat kendaraan mengelilingi seperti ini berasal dari sini saja. Maka perlu diketahui bahwa arah ini kita ubah menjadi mengikuti arus ke timur. Selanjutnya, kita asumsikan memberi persimpangan lalu lintas antara jalan sisi timur dan barat. Setelah terdapat perubahan ini perlu dalam beberapa pengukuran baru. Yang saya maksud di sini adalah kita memberi persimpangan lalu lintas dari timur dan barat ini, yaitu garis tengah seperti ini. Ini akan berjalan lurus dari barat ke timur. Setelah terjadi perubahan seperti ini, maka kita harus memerlukan pengukuran baru. Setelah mendapatkan dua pengukuran, ditambahkan dua pengukuran tambahan, yaitu kita dapat lihat di sini, yaitu simpang barat dan selatan dan simpang barat dan timur. Kita lihat ditambahkan 56 dan 23. Ini diambil dari observasi waktu jalan raya ini padat ya. Arus lalu lintas antara jalan barat dan selatan diasumsikan 56 kendaraan per menit, yaitu di sini. Dan arus lalu lintas antara selatan dan timur adalah 23 kendaraan per menit. Sehingga diagram skematik setelah konversi adalah seperti ini. Dan dengan jumlah kendaraan pada sisi timur dan selatan barat akan menjadi seperti ini.
Selanjutnya, setelah mendapatkan data yang diketahui, walaupun tidak ada data pada lalu lintas untuk jalan yang tersisa, kita dapat menghitung data arus lalu lintas yang hilang, di mana kita indikasikan arus lalu lintas yang hilang yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini kita mulai menetapkan variabel yang saya sudah sebutkan tadi, X1 hingga X5. Kemudian membuat persamaan sistem yang memungkinkan untuk menghitung informasi yang hilang, di mana persamaan pertama yaitu arus lintas yang masuk ke lingkaran dengan arus lintas keluar, yaitu arus lalu lintas yang masuk ke lingkaran dan arus lalu lintas yang masuk keluar. Yang masuk adalah 75 X dan X2, yang keluar adalah X5 dan 92. Sehingga kita masukkan di sini X2 dan 75 sama dengan X5 dan 92. Maaf, ini salah tadi saya. Baik. Kemudian persamaan kedua yaitu arus lalu lintas ke simpang barat sama dengan arus lalu lintas keluar simpang barat, X1 plus X2 sama dengan X3 plus X56. X1 plus X2 sama dengan X3 plus 56. Simpang barat sama dengan arus lalu lintas luar simpang barat, dimana X1 yaitu ini ditambah X2 sama dengan X3 plus 56. Kemudian arus lalu lintas ke simpang utara sama dengan arus lalu lintas keluar simpang utara. Arus lalu lintas ke simpang utara yaitu ini, kita lihat X4 sama dengan arus lalu lintas keluar simpang utara 75, yaitu ini. Kemudian arus lalu lintas ke simpang timur sama dengan arus lalu lintas keluar simpang timur. Simpang timur yaitu ini, sama dengan arus lalu lintas keluar simpang timur, yaitu 92. Oke, kita dapat katakan di sini adalah X3 plus X4 plus 23 sama dengan 92, di mana tiga variabel ini masuk ke maksudnya keluar ke timur. Kemudian arus lalu lintas ke simpang selatan yaitu ini dan ini, sama dengan arus lalu lintas keluar dari simpang selatan yaitu X5. Setelah kita dapatkan persamaan sistem ini, maka terdapat sistem 5 persamaan linear dalam 5 variabel, yaitu variabel X1 hingga X5. Seperti ini. Kita dapat melihat X1, X2, X3, X4 hingga X5. Kemudian kita dapatkan nilai konstannya itu 75, 92, 23, dan 56. Dan ini adalah sistem persamaannya. X2 plus 75 sama dengan X5 plus 92. X1 plus X2 sama dengan X3 plus 56. 75 sama dengan X1 plus X4. X3 plus X4 sama plus X plus 23 sama dengan 92. 56 sama dengan X5 plus 23. Oke. Kemudian langkah pertama untuk menentukan nilai dari 5 variabel yang tidak diketahui adalah menyederhanakan persamaan dengan memindahkan variabel dalam setiap persamaan ke ruas kiri dan konstanta di sebelah kanan sehingga didapatkan persamaan, yaitu dimana kita lihat di sini variabel ada yang di sebelah kanan dan nilai konstan ada yang di sebelah kiri. Maka kita harus menyamakan kedudukannya sehingga kita dapatkan X2 min X5 sama dengan 17. X1 plus X2 min X3 sama dengan 56. X1 plus X4 sama dengan 75. X3 plus X4 sama dengan 69. Dan X5 sama dengan 33. Maka kita masukkan ke dalam persamaan matriks. Oke. Dapat kita lihat nilai dari setiap variabel adalah kita anggap 1. Di mana X2 adalah plus dan min ini X5 sama dengan negatif 1, dan ini adalah plus 1. X2 kita kasih di sini adalah X2. Sebentar. Di sini adalah X2. Ini X1.
kemudian ini X3, ini X4, ini X5, dan ini adalah nilai konstan. Kita beri N. X2 di sini adalah 1, dan X5 di sini adalah min 1. Oke. Kemudian kita dapat ketahui X1 di sini 1 dan X2 sama dengan 1. Kita masukkan di sini dan sini. Dan kita lihat ini adalah min X3, di mana min X3 sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam ini. Kemudian X1, X4 adalah plus, kita masukkan X1 di sini dan X4 sini. Kemudian X3 plus X4 adalah nilai positif, kita masukkan ke baris keempat X3 dan X4. Kemudian X5, di sini X5 kita masukkan ke baris kelima. Konstanta kita hanya perlu masukkan ke nilai N sini, dimana 17, 56, 75, 69, 33 sesuai dengan urutannya. Oke. Sistem 5 persamaan yang dijadikan dalam bentuk masing dengan variabel bernilai 1 dan negatif 1 kita sudah melakukannya. Dan sisanya akan diberi nilai 0, dimana pada baris pertama X2 min X5, sehingga X1, X3, dan X4 adalah 0, dan seterusnya. Maka kita akan beri 0 nilai yang kosong. Seperti ini. Oke. Konstanta dalam persamaan kemudian menjadi entry di sebelah kanan garis vertikal. Sini kita lihat masuk dalam entry garis vertikal. Matriks yang didapatkan sebagian besar entry nilai adalah matriks 0, adalah 0. Sehingga matriks ini disebut dengan sparse matrix. Oke, kita lanjut. Oke. Matriks yang telah didapatkan dapat ditransformasikan ke bentuk echelon baris reduksi melalui eliminasi Gauss-Jordan, yaitu di mana kita harus mengubah baris dan kolom pertama bernilai 1 dan baris kolom kedua juga bernilai 1, di mana setiap di bawah nilai 1 adalah 0. Oke. Kita dapat lihat di sini baris pertama dan kolom pertama adalah nilainya 0. Kita perlu mengubahnya ke nilai 1 dengan cara yaitu operasi swap. Dapat dilihat pada baris kolom pertama bernilai 0, maka perlu diubah menjadi 1. Pada kondisi ini kita dapat melihat pada baris kedua dan ketiga bernilai 1. Maka karena terdapat dua nilai 1 di bawah nilai baris 1, di bawah baris 1, maka kita dapat menggunakan operasi swap, di mana kita dapat menggunakan baris 2 dan baris 3 atau dari salah satunya yaitu baris 3 atau baris kedua, terserah. Kita dapat menggunakan baris 2, kita dapat menggunakan baris 3. Di sini saya menggunakan baris 3 untuk operasi swap dikarenakan nilai 1 hanya ada 1 di sini. Dan di baris kedua terdapat nilai 1 ada 2. Maka saya menggunakan baris 3 agar kita nanti perhitungannya lebih mudah. Setelah mendapatkan operasi swap yaitu penukaran baris pertama dan baris ketiga, kita dapatkan matriks di sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke baris kedua. Sebelum kita lanjut ke baris kedua, kita perlu melihat bahwa setelah kita dapatkan nilai 1 pada baris 1 kolom 1, maka kita harus memastikan bahwa nilai di bawah 1 adalah nilai 0. Dikarenakan di sini ada satu nilainya itu tidak 0, maka kita harus mengubahnya ke 0. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan operasi pivot, di mana baris pertama dikalikan negatif 1 ditambah baris kedua.
Setelah itu kita dapatkan hasil seperti ini. Kenapa negatif 19? Dikarenakan negatif 75 ditambah negatif 19 itu sama dengan 56. Sama dengan negatif 75 ditambah 56 sama dengan negatif 19. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dikarenakan baris kolom pertama bernilai 1 dan di bawahnya adalah 0, maka selanjutnya pindah baris 2 kolom 2, di mana nilai harus 1 dan nilai di bawah 1 adalah 0 seperti sebelumnya. Oke, kita lihat, kita fokus ke baris 2 kolom 2, entry data harus bernilai 1. Di mana sudah bernilai 1, maka kita tidak perlu mengubahnya, dan kita harus melihat nilai di bawahnya harus 0. Kita lihat di sini adalah saat ada 1 yang tidak bernilai 0. Maka kita harus menggunakan operasi pivot, di mana baris kedua dikalikan negatif 1 ditambah baris ketiga. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kita lihat di sini nilainya adalah 0 semua. Oke. Kenapa 36? Kita tahu bahwa negatif 19 dikalikan negatif 1 sama dengan 19. Ditambah 17 sama dengan hasilnya 36. Baik, setelah kita cek bahwa entry data baris 2 kolom 2 adalah 1 dan nilai di bawahnya adalah 0, maka kita dapat melanjutkannya ke baris 3 kolom 3. Kita lihat baris 3 kolom 3, kita fokus. Kita lihat di sini entry terdepan adalah 1. Maka kita tidak perlu mengubah nilainya, sehingga kita lanjut ke nilai di bawahnya 1. Terdapat nilai yang tidak 0, yaitu pada baris keempat. Tidak 0. Tidak sama dengan 0. Maka kita perlu menggunakan operasi pivot untuk mengubah nilai ini menjadi 0. Dengan cara yaitu mengalihkan baris ketiga dengan negatif 1 ditambah dengan baris keempat. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Kenapa di sini 69 kemudian di sini 33 seperti sebelumnya? Ini hasilnya adalah negatif 36 ditambah 69 sehingga hasilnya adalah 33. Oke, kita lanjut. Kita sudah menentukan baris ketiga sudah nilainya 1 dan di bawahnya adalah 0, maka kita dapat melanjutkannya ke baris 4, di mana nilai harus 1 dan nilai di bawah 1 adalah 0. Oke, kita lihat di sini nilainya adalah 1. Kenapa kita tidak memilih yang ini? Dikarenakan nilainya adalah 0. Kita mencari nilai 1 untuk memudah perhitungan. Selanjutnya, kita lihat setelah baris 4 nilai 1, kita harus melihat bahwa nilai di bawahnya adalah 0. Dikarenakan ini adalah nilai 1, maka kita perlu mengubahnya nilai 0. Seperti sebelumnya kita menggunakan operasi pivot. Dengan cara baris keempat dikalikan negatif 1, kemudian baris kelima dan ditambahkan dengan baris kelima. Hasilnya adalah seperti ini. Kenapa ini adalah nilainya 0 dari 33? Sama seperti sebelumnya, 33 dikalikan negatif 1, negatif 33 ditambah 33 sama dengan 0. Sehingga baris yang berisi semua 0 diperbolehkan, yaitu kita lihat di sini, baris 5 akan menjadi nilai 0 semua. Kita lihat di sini. Baris yang berisi semua 0 diperbolehkan dalam matriks echelon baris reduksi asalkan terletak di bawah matriks, yaitu di bawah, di baris terbawah. Ini diizinkan dalam operasi matriks echelon reduksi. Jadi matriks sekarang memiliki 4 baris dengan entry terdepan, yaitu X1, X2, X3, dan X5.
di mana nilainya adalah seperti ini. Oke. Namun, setiap entry di atas atau nilai di atas 1 harus 0, maka harus menggunakan operasi pivot untuk menjadikan nilai bukan 0 menjadi 0. Sama seperti sebelumnya, kita lihat di sini di atas nilai 1 pada baris keempat adalah negatif 1. Maka kita harus mengkalikan baris keempat dengan kali 1 dan ditambahkan dengan baris ketiga. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Kita lihat. Di sini sudah terlihat bahwa nilai baris keempat adalah 1 dan di atasnya dan di bawahnya adalah 0. Oke. Kenapa kita dapatkan hasil dari 36 ke 69? Seperti sebelumnya, kita lihat 33 kali 1 adalah 33 ditambah 36 sama dengan 69. Oke, selanjutnya. Dikarenakan baris ketiga, kolom kelima ke atas telah bernilai 0 dan di bawahnya 0, maka selanjutnya pindah ke baris kedua. Di mana kita lihat baris 2 kolom 3. Oke, baris 2 kolom 3. Kita lihat di sini, fokus. Nilainya adalah negatif 1. Maka kita harus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan operasi pivot. Di mana kita mengkalikan baris ketiga dengan 1 dan ditambahkan dengan baris kedua. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Oke. Kenapa hasil di sini adalah 50 dari negatif 19? Hasilnya adalah 50 dari negatif 19. Ini dikarenakan operasi pivot yang telah kita lakukan, yaitu 69 ditambah negatif 19, yaitu 50. Oke. Setelah kita lakukan perhitungan seperti itu, kita lihat di sini baris 2 kolom 3 yang sebelumnya negatif 1 dari menjadi 0. Maaf, saya salah sebelumnya di sini. Kita dapat lihat di sini baris 1 kolom pertama, baris 1 sampai 5 kolom pertama nilainya adalah 1 dan di bawahnya adalah 0. Kemudian kita dapat lihat di sini kolom kedua, setelah entry data baris kedua adalah 1, di atasnya dan di bawahnya adalah 0. Kemudian kita lanjut lihat ke baris ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga, di sini nilainya adalah 1 dan di atas dan di bawahnya nilainya 0. Dan baris keempat, di sini akan saya jelaskan kenapa hasilnya seperti ini. Kita lihat baris kelima. Astaga, maksud saya kolom kelima. Kita lihat kolom kelima di sini baris keempat adalah 1 dan nilai di atas dan di bawahnya adalah 0. Oke. Matriks ini sekarang dalam bentuk eselon baris reduksi. Karena 4 dari 5 kolom di sebelah kiri garis vertikal berisi entry utama yaitu 1, maka ada 4 kolom pivot. Yang dimaksud adalah ini. Kenapa ini tidak? Dikarenakan di atas dan di atasnya ini ada nilai 1 lagi. Maka kita dapat menyebutkannya adalah pivot column. Setelah itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki banyak solusi tak terhingga, dikarenakan ada variabel bebas di sini. Setelah didapatkan kolom pivot, maka kolom tersebut dianggap sebagai variabel dependent dan yang bukan kolom pivot disebut variabel bebas. Di mana kita lihat di sini ada variabel dependent yang sudah ditunjukkan. Kemudian X4 adalah yang saya telah katakan tadi adalah variabel bebas. Oke, slide selanjutnya. Setelah didapatkan matriks eselon baris tereduksi, kita dapatkan persamaan dengan mengubah baris matriks menjadi persamaan seperti ini. Dari mana ini? Kita kembali lihat. Di sini nilainya 1. Mari kita fokus ke nilai ini aja. Oke, di sini 1 adalah X1. Dan di sini adalah 1 ditambah X4.
Dan nilai konstantanya adalah 75, sehingga ditambah sama dengan 75. Sama seperti yang di atas, kita lihat di sini ada X2. Karena tidak ada lagi nilai 1 di baris 2, maka kita langsung sama dengan 50. Kemudian baris 3 di sini adalah X3 ditambah X4 sama dengan 69. Kemudian baris 4 sama dengan X5 sama dengan 33. Apakah hasil yang saya dapatkan ini benar? Mari kita lihat di slide selanjutnya. X1 plus X4 sama dengan 75. Kita lihat. X2 sama dengan 50. Kita lihat. X3 plus X4 sama dengan 33 dan X5 sama dengan 33. X3 plus X4 sama dengan 69. Kita lihat di sini, dan X5 sama dengan 33. Hasilnya setelah seperti ini. Setelah itu mengubah variabel bebas yaitu X4 ke sebelah kanan sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel dependen sebagai fungsi dari variabel bebas, yaitu variabel dependen ini adalah fungsi dari variabel bebas. Setelah itu mengubah variabel X4 menjadi T, yaitu X4 sama dengan T. Kenapa saya mengubahnya X4 menjadi T? Dikarenakan pada arus lalu lintas tadi kita dapat ketahui X4 itu dilewati oleh kendaraan, maka kita harus memasukkan variabelnya ke kiri dan memberikan variabel baru, yaitu X4 sama dengan T. Oke. Selanjutnya, setelah didapatkan persamaannya, maka kita dapat mengisi variabel yang kosong pada diagram skematik. Sehingga menjadi seperti ini. Kita lihat X1 plus T. Di sini T kita rubah di sini. Atau kita tetapkan sini X1 sama dengan 75 min T. Seperti ini. Kemudian X2 sama dengan 50, X3 sama dengan 69 min T, X4 sama dengan T, X5 sama dengan 33. Sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Oke. Kita dapat lihat hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kita dapat asumsikan nilai T di mana T tidak mungkin bilangan parsial. Bilangan parsial. 1/2, 1/4, dan seterusnya. Kenapa tidak mungkin? Dikarenakan kita sedang membicarakan yaitu kendaraan. Tidak mungkin kendaraan itu nilainya adalah 1/2 atau berupa pecahan parsial. Kenapa? Ya, karena mobil tidak mungkin setengahnya saja yang jalan. Sama juga dengan sepeda motor. Oke. Itu alasannya. Dan tidak mungkin bernilai negatif 1. Karena di sini sudah kita tentukan arah arusnya seperti ini. Jika nilainya adalah negatif T atau negatif 1 atau negatif 2, maka kendaraan yang berada di sini akan melawan arus. Dan sehingga menyebabkan kecelakaan. Maka nilai dari variabel T tidak mungkin negatif. Maka T hanya bilangan bulat. Oke. Di mana T adalah 0, adalah lebih dari 0, dan kurang dari 70. Kenapa kurang dari 70? Jika 70 dimasukkan ke nilai T seperti ini, 69 negatif 70, maka hasilnya adalah negatif 1. Seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin kita harus melawan arus. Oke. Setelah matriks yang mewakili sistem persamaan ditransformasi ke bentuk echelon baris reduksi, dapat dinyatakan bahwa sistem tersebut memiliki banyak solusi tak terhingga karena tidak setiap kolom yang tersisa adalah kolom pivot. Yang saya maksud di sini adalah di sini. Tidak semua kolom bersifat kolom pivot. Karena ada satu kolom di sini yang bukan kolom pivot sehingga menjadi variabel bebas. Oke. Setelah kita dapatkan menggunakan persamaan yang sebelumnya dan kita mendapatkan sistem dengan solusi yang tak terhingga, setelah ini kita melakukan persamaan
yang didapatkan transform ke asal mendapatkan banyak solusi yang tak hingga karena tidak semua kolom membutuhkan pivot kolom. Maka kita dapat juga memberikan nilai berupa nilai tetap di mana hanya memiliki satu solusi unik. Hanya memiliki satu solusi unik. Di mana memungkinkan kita untuk mengisi variabel kosong dengan nilai tetap. Bukan seperti 0 lebih dari T kurang dari 70. Hasil seperti ini akan menyebabkan hasil yang solusi yang tak hingga. Oke. Secara khusus X4 adalah variabel bebas yang dapat memiliki banyak kemungkinan nilai. Seperti yang kita tahu, tergantung dari nilai X4, nilai untuk X1 dan X3 bervariasi. Kenapa seperti itu? Kita lihat seperti ini. X1 dan X3. X1 dan X3 itu sama-sama kita jumlahkan dengan X4. Maka nilai X4 akan mempengaruhi nilai X1 dan X3 yang akan menjadi bervariasi. Maka kita perlu memberi nilai pada X4. Yang sebelumnya X4 itu adalah T. Maka di sini akan saya asumsikan bernilai 10 kendaraan per menit. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan perhitungan kita dan perubahannya seperti apa. Persamaan yang telah didapatkan sebelumnya juga akan berubah seperti ini. Setelah ditambahkan nilai X4 yaitu 10, maka persamaan akan menjadi X2 min X5 sama dengan 17. Ini tetap dikarenakan tidak ada nilai X4. X2 plus X1 negatif X3 sama dengan 56. Ini juga tetap dikarenakan tidak ada X4. X4 di sini kita masukkan dengan nilai 10 seperti ini. X1 plus 10 sama dengan 75. Di mana 10 nilai konstanta seperti ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jelasnya plus akan negatif 10. Sehingga akan menjadi 65. S3 plus 10 sama, nilai konstantanya dipindah ke ruas kanan. Sehingga 69 min 10 sama dengan 59. Dan X5 sama dengan 33. Oke. Kita dapat melihat diagramnya menjadi seperti ini. X4 kita tambahkan dengan, kita asumsikan dengan nilai 10. Apa yang terjadi? Kita lihat. Sekarang kita perlu menyelesaikan sistem 5 persamaan linear dengan 4 variabel X1, X2, X3, dan X5. Setelah didapatkan persamaan sebelumnya, kita dapat merubahnya ke dalam bentuk matriks. Kenapa X4 di sini tidak ada? Dikarenakan X4 adalah nilai dengan variabel bebas. Jadi kita tidak perlu memasukkannya karena kita sudah memasukkan nilai yaitu 10. Oke. Karena X4 sudah diketahui, maka kita hanya memiliki 4 variabel yaitu X1, X2, X3, dan X4 dengan 5 persamaan sistem linear. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sama seperti sebelumnya, dimulai dengan operasi eliminasi Gauss-Jordan dengan mengubah nilai baris 1 kolom 1 menjadi 1. Di mana nilai ini adalah bukan 1. Tidak sama dengan 1. Maka kita perlu mengubahnya dengan operasi swap dikarenakan nilai di bawah ini adalah 1-nya ada 2. Kita dapat menggunakan baris kedua atau baris ketiga. Di sini saya menggunakan baris ketiga dikarenakan baris kedua terdapat nilai tidak 0 ada 2. Maka di sini akan menyusahkan kita dalam perhitungan selanjutnya. Oke. Kita mengubah, kita swap sehingga nilai baris pertama pindah ke baris ketiga dan sebaliknya. Untuk mengubah ke bentuk echelon baris tereduksi, maka nilai di bawah dan di atas 1 harus bernilai 0. Kita lihat di bawahnya dulu. Nilai di bawahnya ada yang tidak 0, yaitu pada baris kedua. Sehingga kita menggunakan operasi pivot sama seperti sebelumnya, di mana baris ke-1 dikalikan negatif 1 ditambah baris kedua. Sehingga menjadi seperti ini. Kenapa ini nilainya negatif 9? Yang sebelumnya 56. Dikarenakan 65 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 65 ditambah 56 sama dengan negatif 9. Oke, lanjut. Setelah kita lihat bahwa baris 1 kolom 1 adalah nilainya 1 dan nilai di bawahnya adalah 0, kita lanjut ke baris kedua.
Di sini kita lihat bahwa baris kedua nilainya sudah 1, maka kita perlu mengecek di bawahnya harus 0. Kita lihat di sini nilai di bawahnya adalah 1 di baris ketiga. Maka kita perlu mengubah nilai 1 ini menjadi nilai 0. Dengan cara operasi pivot di mana baris kedua dikalikan negatif 1 ditambah dengan baris ketiga. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Kenapa nilai di sini adalah 26 dari sebelumnya adalah 17? Dikarenakan negatif 9 dikalikan negatif 1 sama dengan 9 ditambahkan 17 sama dengan 26. Oke, selanjutnya. Setelah kita melihat bahwa di sini nilainya 1 dan di bawahnya ada nilainya 0, maka kita dapat melanjutkan perhitungan ke baris ketiga. Kita dapat di sini baris ketiga adalah nilainya 1, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan tambahan. Dan kita perlu mengecek nilai di bawah 1 harus 0. Dikarenakan ada satu nilai yang tidak 0 di mana yaitu di baris keempat, maka kita melakukan operasi pivot seperti sebelumnya, yaitu baris ketiga dikalikan negatif min 1 dan ditambahkan dengan baris keempat. Kenapa di sini nilainya adalah 33 setelah 59? Kita ketahui bahwa 26 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 26 ditambah 59 sehingga hasilnya 33. Oke, selanjutnya. Dikarenakan nilai baris 4, kolom 4 adalah bernilai 1, baris 4 kita lihat di sini baris 4. Dan kolom 4 adalah bernilai 1, maka kita perlu mengubah nilai di bawah 1 menjadi 0. Oke. Nilai di bawah 1 dia adalah 1. Tidak 0, maka kita perlu melakukan operasi pivot seperti sebelumnya, yaitu baris keempat dikalikan negatif min 1 dan ditambahkan dengan baris kelima. Oke. Kenapa di sini nilainya 0? Kita tahu bahwa 33 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 33 ditambahkan 33 hasilnya hingga menjadi 0. Sehingga baris kelima sekarang bernilai 0. Dan matriks memiliki 4 baris dengan entry 1 terdepan. Yang dinamakan entry 1 adalah ini, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Setelah semuanya terdepan, dari tiap baris adalah 1 dan yang di bawah 1 adalah 0, kita juga perlu mengubah nilai di atas 1 menjadi 0, seperti sebelumnya, dimulai dengan kolom 4, baris 3. Di mana nilai di atas 1 adalah negatif 1, maka kita perlu mengalihkan baris keempat dan ditambahkan dengan baris ketiga. Kenapa hasilnya 59? 33 ditambah 26 sama dengan 59. Oke. Selanjutnya kita lihat bahwa kolom keempat telah sepenuhnya menjadi echelon baris tereduksi. Sekarang mengubah nilai matriks 1 di atas menjadi 0, di atas 1 menjadi 0 dengan operasi pivot, di mana kita lihat di sini pada baris 2 kolom 3 kita melihat nilainya adalah negatif 1. Oke. Kita perlu mengubahnya dengan cara operasi pivot di mana baris 3 kali 1 ditambahkan dengan baris 2. Kenapa hasilnya 50? Dikarenakan 59 ditambah negatif 9 sama dengan 50. Oke. Setelah kita melakukan pivoting tersebut, kita lihat bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 sudah sepenuhnya menjadi echelon baris reduksi, di mana nilai di atas dan di bawah 1 adalah 0. Oke. Seperti yang saya sudah gambar seperti ini. Dikarenakan dari setiap entry terdapat baris bernilai 1, maka setiap kolom di sebelah kiri, yaitu ini, adalah kolom pivot yang mengindikasikan bahwa sistem persamaan ini memiliki satu solusi inlet. Sehingga kita dapat mengubah matriks menjadi persamaan X1 sama dengan X5, X2 sama dengan 50, X3 sama dengan 59, dan X4 sama dengan 33. Maaf, X5 sama dengan 33. Di sini ada X5.
Oke, kita dapatkan persamaan seperti ini. Setelah didapatkan persamaan di mana nilai X1, X2, X3, dan X5 adalah satu solusi unik, maka memungkinkan kita untuk mengisi pengukuran yang hilang dalam model lalu lintas kita tadi, di mana X1 sama dengan 65, kemudian X2 sama dengan 50, X3 sama dengan 59, dan X4 sama dengan 33. Kita dapat lihat di sini apakah nilainya benar, yaitu arus yang masuk di jalan sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Apakah benar? Kita lihat. Arus masuk di sini kita lihat ada 50 dan 75. Kita masukkan 50 ditambah 75 sama dengan arus keluar 92 dan 33. Oke, 50 plus 75 hasilnya adalah 125, dan 92 ditambah 33 hasilnya adalah 125. Dapat kita katakan bahwa persamaan ini adalah benar. Oke, hasilnya sudah benar. Kesimpulan, setelah didapatkan beberapa perhitungan, kita tahu bahwa bagaimana sistem persamaan linear ini sesuai dengan model arus lintas ini dapat memiliki satu solusi unik dan satu solusi tak terhingga, di mana satu solusi unik kita ini menginputkan nilai X4 adalah 10, dan solusi tak terhingga kita mendapatkan X4 adalah variabel bebas. Cukup sekian dari saya, Yoga Andika Pradana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.